Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Prof. Sri Sumarni, kalau beliau bergabung pada perkuliahan kita yang ke berapa ini? Yang ketiga ya? Atau iya yang ketiga ya. Kemudian teman-teman mahasiswa kelas 1C ya, yang hari ini sudah banyak yang bergabung. Mari kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai statistik secara umum, baik itu pengertian tentang jenis-jenis statistik, ada yang deskriptif, ada yang inferensial, sampai kita menjelaskan teknik apa saja yang ada pada analisis-analisis tersebut, dan sempat kita praktekkan atau cobakan analisis dengan menggunakan software JASP. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menambah beberapa materi paparan. Kebetulan ini masih jadwal presentasi ataupun jadwal dari dosen masih satu pertemuan. Minggu depan insya Allah kita mulai presentasi ya untuk masing-masing kelompok. Sudah mencoba software JASP? Ada yang mengalami kendala? Iya. Untuk sementara belum ada, Pak. Persiapkan. Jangan ada ya. Oke. Kebetulan ini ternyata ada panduannya. Nanti saya share juga untuk panduan JASP. Ini ada versi terjemahannya. Ternyata yang untuk panduan ditulis oleh Mark Samsung ini cukup lengkap analisisnya, mulai dari teknik analisis, penjelasan apa saja perlu disampaikan, kemudian desain dan layout Excel-nya, format Excel. Jadi datanya itu dimasukkan dalam format yang seperti apa, ini juga dijelaskan apakah dia bentuknya urut ke bawah, kelompok 1, 2, 3, atau dia berjejer berdasarkan kolom, dibuat per kolom atau per baris. Nanti semuanya ada di sini. Di samping kalian bisa cek di database yang JASP-nya. Kemudian ini uji apa yang harus digunakan juga dijelaskan di sini. Saya kira ini nanti bisa kalian baca-baca untuk memperdalam kalian menggunakan JASP. Insya Allah tidak perlu saya praktekkan lah. Jadi lebih lengkap dengan kalian mengikuti panduan di JASP ini. Ini memang dibuat untuk mahasiswa pegangan. Jadi di sini udah dijelaskan dengan detail, saya kira langkah-langkah apa saja yang harus dicentang, kemudian makna dan implikasinya apa, nah semuanya sudah ada di sini. Alhamdulillah ternyata ini sudah ada versi terjemahannya, sudah diterjemahkan. Jadi saya kira tidak terlalu masalah dengan JASP, kalian bisa memperdalam sendiri nanti untuk software-nya. Baik, pada pertemuan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan.
Yang pertama berkaitan dengan teknik sampling. Yang kedua nanti akan berkaitan dengan hipotesis pengambilan keputusan. Yang pengambilan keputusan ini juga berkaitan dengan teknik analisis yang akan kita presentasikan atau kita pergunakan, mulai dari uji beda, bentuk hipotesisnya seperti apa, kemudian analisis korelasi, analisis regresi, dan lain sebagainya, yang nanti akan kalian perkuat dan perdalam sendiri. Ini kita diskusi dulu tentang teknik sampling. Jadi dalam teknik sampling itu ada yang namanya populasi dan sampel. Jadi yang namanya statistik inferensial, kemarin sudah saya sampaikan bahwa statistik inferensial itu dia bermaksud untuk generalisasi. Dia ingin meneliti tentang populasi, tapi mengambil sebagian dari populasi itu untuk diteliti. Nah, bagian kecil dari populasi yang diambil itu kemudian kita namakan dengan istilah sampel. Jadi kelompok populasi itu adalah kelompok keseluruhan orang, peristiwa atau sesuatu yang ingin diselidiki oleh peneliti. Nah, tujuan utama penarikan sampel adalah untuk memperoleh informasi tentang populasi. Jadi kita ingin mengetahui populasinya. Tapi karena banyak faktor, banyak keterbatasan, maka kita menggunakan sampel untuk kita menilai atau mengamati populasinya. Sedangkan sampel itu adalah beberapa anggota atau suatu bagian dari populasi. Hal ini mencakup sejumlah anggota yang dipilih dari populasi sehingga sebagian elemen dari populasi merupakan sampel. Ini sangat penting dalam penelitian, dan yang perlu dalam sampel itu adalah yang pertama, berapa jumlah sampel yang akan diambil, dan yang kedua, bagaimana teknik pengambilan sampelnya. Nah, sampel-sampel inilah yang teknik inilah yang akan kita perdalam lagi. Kenapa diperlukan sampel dalam penelitian? Karena sangat sulit atau mengambil seluruh populasi menjadi data penelitian, kecuali kalau kita mau melakukan sensus. Kemarin kita sudah menyampaikan bahwa berdasarkan jumlah yang diambil itu ada dua jenis data. Ada data berupa data sensus, ada berupa data survei atau sampel tadi. Nah, data sensus itu seluruh populasi itu dijadikan data penelitian atau diambil datanya. Kayak sensus penduduk. Itu kan artinya semua penduduk itu didata. Kalau misalnya sampel atau survei misalnya survei elektabilitas, kalian pasti sering kalau menonton berita dan lain sebagainya, hasil survei menunjukkan minat masyarakat terhadap calon A, calon B, calon C dengan ditampilkan grafik. Tapi itu dianggap untuk generalisasi seluruh Indonesia. Padahal kalian kan tidak merasa diteliti pada saat sampel tersebut atau saat penelitian itu dilakukan, karena memang mereka menggunakan sampel yang sedikit untuk mengeneralisasi hasilnya dan dianggap sebagai hasil dari populasi. Nah, teknik pemilihan sampel dan jumlahnya juga akan kita pelajari, sehingga data yang sedikit itu mereka generalisasi menjadi hasil seluruh populasi. Nah, populasi demikian banyak sehingga dalam prakteknya tidak mungkin seluruh elemen itu akan diteliti. Makanya kita membutuhkan sampel. Yang kedua, keterbatasan waktu penelitian, biaya dan sumber daya manusia membuat peneliti harus puas jika meneliti sebagian dari elemen penelitian. Satu survei dengan kawan dari lembaga survei itu pernah sharing dan cerita, karena saya juga punya lembaga riset, hampir mau masuk juga ke survei tersebut, tapi ternyata setelah mendengar cerita mereka tentang biaya, kalau misalnya melakukan sekali survei seluruh Indonesia, itu hampir 1 M. Dan biayanya itu biayanya itu hanya sumbangan saja dari orang-orang. Jadi tidak ada pendanaan secara murni, ataupun ada permintaan dan lain sebagainya. Jadi sekali melakukan survei itu memang biayanya cukup besar kalau untuk survei yang skala besar.
Nah, kalaupun untuk penelitian yang standar tesis dan sebagainya, itu juga akan sangat membantu. Tidak hanya biaya, tapi juga waktu studi kalian. Makanya penggunaan sampel ini yang sedikit tadi tidak meneliti secara keseluruhan, itu sangat membantu dari aspek waktu penelitian, biaya, maupun sumber daya manusia. Kalau misalnya cuma sedikit meneliti se-Indonesia, ya puyeng jadinya kalau istilahnya datang hampir ke semua semua orang, itu bisa menyebabkan kelelahan fisik maupun mental dari para penelitinya. Nah, ini kan bahkan kadang penelitian yang dilakukan terhadap sampel bisa lebih reliable daripada terhadap populasi, bisa lebih presisi, bisa lebih tepat gitu. Kenapa? Misalnya karena elemen sedemikian banyaknya, karena banyaknya yang diteliti, maka akan memunculkan kelelahan fisik dan mental para pencacahnya sehingga banyak terjadi kekeliruan. Jadi ada kalau terlalu banyak itu malah bisa menimbulkan aspek atau error yang tidak bisa kita hindari, kelelahan fisik, mental, dan lain sebagainya. Karena ngambil data itu terkadang susah juga. Kalaupun untuk instrumennya mungkin bisa, tapi kalau wawancara, misalnya satu persatu tanya ke tiap rumah dan lain sebagainya, ya capek juga. Kalau perbanyak orang, otomatis biayanya membengkak juga. Dan itu diperbolehkan kalau kita bermasalah mengenai biaya dan sebagainya. Makanya sampel itu kan mempermudah kita. Mengapa dalam penelitian digunakan sampel dan apakah sampel dapat dikatakan mewakili populasi? Jadi sampel yang baik itu ada harus mengandung dua kriteria. Yang pertama dia cermat. Cermat itu dimaksudkan agar sampel yang diambil tidak akan bias, sehingga sampel dapat memberikan reaksi yang tidak berlebih atau kurang, tetapi memberikan reaksi yang wajar. Kemudian kriteria yang tepat itu mengandung arti sampel yang diambil dapat mewakili dengan wajar keseluruhan populasi tersebut. Jadi dua kriteria ini dia harus cermat dan tepat. Kemudian menggunakan teknik pengambilan sampel. Teknik sampling ini sesuai dengan strategi penelitian yang dilakukan. Nah, teknik sampling ini harus sesuai dengan strategi penelitian yang dilakukan. Nah, strategi penelitian itu kan kita mengenal ada istilah penelitian yang kuantitatif, kualitatif. Kuantitatif sendiri ada jenis-jenisnya lagi, misalnya penelitian eksperimen, penelitian tindakan, atau survei. Kemudian penelitian kualitatif, nanti ada jenis-jenisnya lagi, ada 5 jenis kalau menurut Creswell dan sebagainya, itu punya teknik pengambilannya yang harus kita sesuaikan dengan strategi penelitiannya. Nah, sekarang kita fokus ke bagaimana cara pengambilan sampelnya. Maka sampling, proses memilih suatu jumlah unsur populasi yang mencukupi dari populasi, sehingga dengan mempelajari sampel tersebut kita mampu memahami karakteristik yang memungkinkan untuk mengeneralisasi populasinya. Jadi kategori sampling itu ada probability sampling dan non-probability sampling. Nah, ini ukuran sampel. Kalau berbicara tentang ukuran sampel, ini berarti menyatakan berapa besar jumlah sampel yang diambil. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita berbicara tentang sampling, maka ada dua hal. Yang pertama, berapa ukuran sampelnya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mengambil sampel tersebut atau memilih sampel tersebut dari populasi yang banyak tersebut. Nah, kalau yang pertama, ukuran sampel artinya seberapa banyak sampel yang kita ambil, maka kita perlu memastikan yang pertama tingkat ketepatannya. Seberapa dekat estimasi peneliti berdasarkan sampel yang terpilih terhadap karakteristik yang sebenarnya dari populasi. Yang kedua, tingkat kepercayaannya atau confidence-nya. Nah, ini berkaitan dengan derajat kepercayaannya. Jadi ada yang 95%, ada yang 99%, ada yang 90%, itu tergantung confidence level yang kita pilih. Kemudian ini ukuran sampel. Kemarin sudah saya contohkan ya cara menghitung rumus Lovin ini. Gimana? Kemarin sudah saya contohkan. Belum, Bapak. Belum dicontohkan ya, yang ukuran Slovin ini. Jadi ini
cara kita menentukan berapa sih jumlah ukuran sampel ketika kita mengetahui ukuran populasi atau kita bisa memprediksi ukuran populasi. Kita contohkan perhitungannya. Saya buka Excel. Oke, ini saya buka Excel. Kemudian kita menggunakan Slovin tahun 1960. Nilai N itu adalah ukuran sampel. Sampel ini yang akan kita cari. Kemudian N besar itu adalah ukuran populasi. Kemudian E ini adalah persen kelonggaran atau ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel dan lain sebagainya, atau confidence-nya tadi. Kalau 95% berarti E-nya itu ya 5%. Ya, berarti kesalahan yang kita inginkan adalah sekitar 5% tadi. Kemarin kalau contoh-contohnya misalnya 100 kali percobaan, 5% itu adalah setidaknya 5 kali kegagalan. Jadi 95-nya berhasil. Nah, kalau kita menginginkan E-nya misalnya 5%, maka kita tulis di sini N, kemudian di sini E. Misalnya nilai E-nya itu 0,05. Berarti nilai N-nya kalau kita tentukan, misalnya ini sampelnya atau populasinya 500, maka nilai N-nya itu adalah 500 dibagi, kasih dalam kurung, 1 ditambah J5 1 ditambah N, ini ada double. Nah, kurang lebih seperti ini, kita coba. Nah, jadi kalau misalnya sampelnya itu 500, populasinya 500, maka setidaknya sampel yang dibutuhkan atau banyaknya sampel yang diperlukan itu adalah 222 atau 223. 223 sampel. Maka kalau misalnya 100, nah 80. Jadi kalau semakin sedikit populasinya, biasanya kecenderungan untuk sampelnya itu lebih besar. Nah, kalau misalnya seluruh Indonesia, katakan kalaupun sampelnya 1000, maka kita cuma 286. Kalau misalnya 10.000, nah dia peningkatannya tidak terlalu signifikan, 384. Bagaimana kalau misalnya di Indonesia? Indonesia berapa jumlah penduduknya? Jadi kita katakan 30 juta. Nah, hanya 400. Jadi lembaga survei itu misalnya jumlah penduduknya 30 juta, maka sampel yang bisa kita ambil itu cukup 400 saja. 400 itu sudah dianggap representatif di
udah mampu mewakili populasi. Jadi sudah bisa kita generalkan. Apalagi kalau misalnya taraf kesalahannya, misalnya ini kan 0,05 atau 5%. Kalau misalnya kita perbesar, misalnya jadi 10%, berarti 0,1. Nah, malah cuma 99, malah 100. Makin sedikit. Nah, ini juga kan ikut mempengaruhi juga. Makanya ini biasanya kalau lembaga survei itu rata-rata 10%. 10% ininya, taraf kesalahannya. Jadi kalau 0,05, dia setidaknya 400 responden yang dipilih. Itu cara perhitungan kalau misalnya kita ingin menentukan jumlah sampel. Oke, kalau sudah kita menentukan ukuran sampelnya misalnya 400, terus bagaimana cara kita memilih sampel-sampel tersebut? Bagaimana cara kita menentukan sampel yang akan kita pilih tersebut? Nah, itu ada jenisnya lagi. Setelah kita menentukan ukuran sampel, langkah selanjutnya adalah kita menentukan bagaimana cara kita memilih sampel tersebut. Nah, ini masih kaitan dengan ukuran sampel. Jadi ukuran sampel ini bervariasi ya, tergantung istilahnya itu tergantung jenis pendekatan yang akan kita gunakan. Pendekatan yang akan kita gunakan. Jadi kalau misalnya kuantitatif dan maksud mengeneralkan, kalian menggunakan rumus Lovin tersebut. Tapi dalam kuantitatif itu banyak sekali jenis analisis yang digunakan, dan itu bervariasi. Kalau misalnya jumlah sampel yang paling sesuai untuk hampir semua penelitian itu di atas 30 dan di bawah 500. Makanya tadi 330 juta saja populasinya itu cuma 400 sampelnya. Maka rentangnya itu sekitar 30 sampai 500. Kalau di bawah 30 biasanya kita menggunakan yang statistik non parametrik. Jadi usahakan di atas 30 dan di bawah 500. Ini salah satu salah satu saran saja. Kemudian ada juga yang menyarankan tidak berdasarkan jumlah populasinya, tapi berdasarkan jumlah istilahnya itu indikator dalam pertanyaan penelitiannya. Nah, misalnya ada sekitar 10 kali atau berapa dari variabel penelitian. Ada juga yang mensyaratkan setiap kategori sub itu tidak lebih sedikit dari 30 atau minimum 30. Dan kalau penelitian eksperimen yang benar-benar murni eksperimen, misalnya dalam ilmu kimia membandingkan tidak kuasi eksperimen seperti dalam dunia pendidikan, itu biasanya sekitar 10 sampai 20 sampelnya. Jadi ukuran sampel itu sangat berkaitan dengan teknik analisis yang kita gunakan. Jadi Slovin ini untuk penelitian survei biasanya. Tapi kalau untuk penelitian kualitatif, biasanya kita tidak perlu menggunakan rumus ukuran sampel. Dalam kualitatif itu satu orang saja itu bisa jadi sampel penelitian kita. Tapi kita tidak bisa mengeneralisasi kalau kualitatif. Kemudian ukuran sampel ini juga masih masukan, bisa 10% dari populasi, 30 subjek, dan metode expose faktor minimal 15 subjek, dan lain sebagainya. Jadi kalau berkaitan dengan ukuran sampel ini tidak terlalu kaku dan tidak terlalu saklek bahwa harus menggunakan Slovin dan lain sebagainya, tapi lagi-lagi disesuaikan dengan metode penelitian dan pendekatan teknik analisis yang kalian gunakan. Ini teknik pengambilan sampelnya atau desain samplingnya. Yang pertama ada probability sampling dan yang kedua ada non-probability sampling. Probability sampling itu memungkinkan semua sampel atau semua populasi itu punya peluang untuk dipilih sebagai sampel. Sedangkan yang non-probability sampling itu tidak semua populasi itu punya peluang untuk diambil sebagai sampel dalam penelitian. Nah, kalau yang probability sampling ini biasanya kalau survei, riset-riset kuantitatif, itu biasanya menggunakan probability sampling atau direkomendasikan menggunakan probability sampling.
seperti penelitian survei, elektabilitas, dan lain sebagainya. Dan rata-rata penelitian pendidikan itu lebih ke probability sampling untuk teknik pengambilan samplingnya. Kalau non-probability sampling, ini untuk riset-riset biasanya yang kualitatif. Misalnya kuantitatif juga bisa, seperti convenience sampling, purposive sampling, snowball sampling. Dan ini tidak semua populasi bisa punya peluang untuk dijadikan sebagai sampel. Karena ada karakteristik tertentu yang harus terpenuhi. Misalnya kita ingin meneliti para anak jalanan di daerah Jogja. Otomatis yang dipilih itu populasinya di Jogja, yang dipilih itu ya hanya anak jalanan saja gitu. Ataupun mungkin yang pengguna narkoba dan lain sebagainya. Nah, itu kan tidak semua populasi bisa kita pilih secara acak ataupun kita mampu mengetahui berapa jumlah populasinya. Jadi biasanya pendekatannya lebih ke non-probability sampling. Kalau yang probability sampling ada beberapa jenis, ada yang simple random sampling. Ini seluruh elemen dalam populasi diperhitungkan dan tiap elemen mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai objek. Ini artinya kalau dalam populasi itu tidak ada strata ataupun tidak ada pembagian kelompok lagi, semuanya dianggap sama. Kemudian itu dipilih saja. Misalnya satu kelas itu kita tidak membagi berdasarkan wilayah, mahasiswa berasal dari wilayah timur, barat ataupun tengah. Tapi kita anggap sama saja ketika kita mau meneliti tentang tentang kesukaannya dalam belajar misalnya metodologi penelitian. Nah, itu tinggal acak saja kita pilih. Semua orang bisa ada peluang untuk dijadikan sampel penelitian. Kelebihannya, itu kemampuan generalisasi hasil penemuannya cukup tinggi, namun kelemahannya tidak seefisien stratified sampling. Nah, setiap unsur populasi harus mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Ini ada prosedurnya. Kemudian systematic sampling ini sama sebenarnya dengan yang simple tadi, tapi dia lebih sistematik. Setiap elemen N dari populasi dipilih mulai dari anggota tertentu untuk kerangka populasi. Kelebihannya mudah dilakukan bila kerangka populasinya tersedia. Kelemahannya dimungkinkan terjadinya bias sistematik. Kemudian yang paling banyak juga digunakan dalam riset-riset survei dan lain sebagainya menggunakan stratified random sampling. Ini populasi dibagi ke dalam kelompok tertentu, kemudian subjek diambil. Jadi dibagi dulu dalam kelompok tertentu. Misalnya, saya mau meneliti nih di dalam kelas kalian, misalnya. Nah, kemudian saya bagi dalam 3 kelompok. Mahasiswa dari Indonesia bagian barat, mahasiswa di Indonesia bagian tengah, dan mahasiswa Indonesia bagian timur. Jadi ada kelompok-kelompoknya. Misalnya yang barat paling banyak, dari 20, katakan 20 mahasiswa, ternyata yang bagian barat itu misalnya ada 12 orang. Kemudian bagian tengah itu katakan ada 5 orang. Kemudian bagian timur ada 3 orang. Jadi ada jumlah dalam kelompok-kelompok tersebut. Ada yang 12, ada yang 5, ada yang 3. Baru kemudian kita tentukan jumlah sampelnya. Otomatis yang 12 tadi yang dari wilayah barat itu jauh lebih banyak dibandingkan yang kelompok yang lainnya. Misalnya dari 20, saya harus mengambil sampelnya misalnya 10. Maka misalnya yang 12 itu saya pilih 6. Yang 5 saya pilih 3 misalnya. Kemudian yang 3 tadi misalnya saya pilih 1. Jadi 1, 3, dan 6 jadinya 10. Udah pas untuk di generalisasi. Nah, itu maksudnya kalau yang stratified random sampling. Atau misalnya bisa berdasarkan laki-laki, perempuan, atau bisa berdasarkan strata pendidikan, ataupun dari segi ekonomi kalangan menengah ke bawah, ataupun ekonominya kalangan menengah ke atas. Jadi itu maksudnya stratified random sampling. Ada semacam strata yang dibuat. Kelebihannya paling efisien di antara semua desain probability, semua kelompok terwakili jumlahnya. Jadi kelompok-kelompok ini ada yang terwakili. Jadi datanya itu lebih efisien. Kelemahannya, stratified harus memiliki arti tertentu. Jadi strata yang dibuat itu harus ada pemaknaannya.
Seperti misalnya kalau kita menentukan untuk elektabilitas itu apakah laki-laki dan perempuan punya kecenderungan yang berbeda atau bagaimana? Atau jangan-jangan dari segi pendapatannya itu yang lebih condong gitu. Nah, itu yang perlu kita tentukan kerangka populasinya. Kerangka populasi untuk tiap kelompok dan strata itu sangat diperlukan. Kemudian dari setiap ini untuk yang cara atau prosedur pemilihannya. Kemudian cluster sampling. Ini kita membuat gugus tertentu pengambilannya. Jadi cluster sampling ini sama dengan area sampling. Kurang lebih sama dengan area sampling. Jadi dibuat karakteristik tertentu atau wilayah tertentu kemudian dipilih. Misal dalam penelitian kita mau meneliti se Indonesia, tapi kita pakai cluster sampling atau pakai area sampling, kita tetapkan di Jogja saja. Karena Jogja itu dianggap sebagai miniatur Indonesia, biasanya misalnya seperti itu. Jadi kita tidak perlu ke seluruh Indonesia, tapi cukup di Jogja saja. Itu misalnya pakai cluster sampling atau area sampling. Ini sama area sampling. Kalau double sampling ini sampel atau sub sampel yang sama diteliti 2 kali. Nah, ini yang non-probability sampling, ada yang convenience sampling, itu anggota populasi yang paling mudah ditemui, dipilih sebagai subjek. Jadi ketika kita mau meneliti, misalnya kita di wilayah perkotaan, karena kita menganggap bahwa sampel di perkotaan lebih mudah, misalnya dibandingkan kita dapat datanya di wilayah pegunungan, misalnya, ya udah kita ambil yang terdekat dari populasi. Ini yang non-probability sampling. Kemudian yang lain purposive sampling, sampel diambil dengan maksud dan tujuan tertentu. Jadi dia sudah punya karakteristik tertentu dari sampelnya. Dia mengambil sesuatu atau memilih sampelnya itu berdasarkan alasan tertentu. Misalnya dia menganggap bahwa sampel di sini sudah representatif, jadi diambil sampelnya di daerah tersebut ataupun di tempat tertentu gitu. Nah, ini ada alasannya. Misalnya purposive sampling juga kalau kita istilahnya memilih kelas juga, itu bisa juga kita menggunakan purposive sampling. Misalnya kita memilih kelas dari misal ada 5 kelas A, B, C, D, E, kita gunakan purposive sampling, maka kita pilih misalnya kelas D dan kelas E. Kita harus ada alasan. Alasannya misalnya kelas D dan E ini menunjukkan nilai ujian masuk yang rata yang hampir sama, sehingga memiliki kompetensi yang relatif kompetensi awal yang relatif sama, sehingga ketika kita ujikan dengan metode tertentu maka hasilnya adalah hasil dari penggunaan metode tersebut, misalnya seperti itu. Jadi ada alasan ketika kita menggunakan purposive sampling. Terkadang saya juga menemukan ini di riset-riset kuantitatif juga bisa digunakan. Kemudian snowball sampling, biasanya ini banyak sekali untuk penelitian yang kualitatif, menggunakan snowball sampling. Kalau kita lihat di ceritanya sih, kalau menggunakan snowball sampling itu, ketika kita buat bola dari salju dan kita gelindingkan, itu makin turun ke bawah, dia akan semakin membesar. Kebetulan kita kan bukan daerah bersalju, jadi kita bayangkan saja gitu. Jadi dia dari kecil, misalnya seukuran tangan, kemudian akan semakin membesar ketika dia menggelinding, mungkin jadi seukuran bola basket dan lain sebagainya. Gitu. Jadi snowball sampling ini memilih unit yang karakteristiknya jarang, unit selanjutnya ditunjukkan responden sebelumnya. Jadi direkomendasikan. Nah, ini untuk penelitian yang sensitif biasanya lebih direkomendasikan, karena terkadang hal-hal yang sensitif itu kan dia punya kelompoknya masing-masing dan juga terkadang dia tahu. Misalnya untuk riset-riset yang pengguna narkoba, kemudian kayak LGBT, kemudian yang kaitan dengan hal-hal yang sensitif, gay, lesbian, pecandu narkotik dan lain sebagainya. Ini kan hanya dari kelompoknya saja yang biasanya terkadang tahu. Jadi ketika satu orang didapat, maka ditanya kira-kira siapa yang direkomendasikan.
Nah, kapan dia penelitiannya berakhir? Biasanya ketika sampelnya itu jenuh. Artinya ketika setelah direkomendasikan, ternyata orang yang direkomendasikan itu memberikan apa yang kita tanyakan, hasilnya sama dengan responden sebelumnya. Artinya tidak ada informasi baru yang diperoleh. Artinya penelitiannya sudah kita akhiri. Biasanya seperti itu. Itu mungkin untuk paparan mengenai sampling tadi. Selanjutnya mungkin kita diskusi dulu. Silakan bagi yang bertanya ataupun diskusi tentang sampling. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Ayo, ada yang mau bertanya? Mas Ari, Mbak Esti. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam. Mungkin mau bertanya tadi sedikit disinggung tentang bias sistematik itu Pak. Belum pernah dengar. Bias sistematik. Tadi ada di penyampaian apa? Yang ini ya? Iya. Nah, itu maksudnya bias sistematik itu gimana? Kalau bias sistematik, maksudnya gini, ini kan sistematik itu kan setiap elemen KN dari populasi dipilih mulai dari anggota anggota tertentu dalam kerangka populasi. Jadi dia dibikin secara sistematik, jadi ada urutan di sini, ada urutan dan lain sebagainya. Jadi dibikin, kalau yang simpel tadi kan dibikin acak. Kalau sistematik ini biasanya terkadang kita bikin urutan. Nah, dalam urutan itu terkadang kita memilih misalnya dari nomor urut yang genap saja yang kita ambil. Saya kayak nomor urut kalian 1 sampai 20. Kita pilih saja yang nomor urut genap sebagai peneliti, sebagai sampel, dan nanti akan dianggap mewakili satu kelas tersebut. Jadi pilih genap saja atau pilih yang ganjil saja. Misalnya seperti itu. Nah, bias sistematik itu artinya kecenderungan hasilnya kan tidak terlalu bagus karena mungkin dari urutannya itu tidak terlalu menghasilkan representatif yang bagus. Jadi bias itu kan ada semacam hasilnya itu agak melenceng, ada agak tidak sesuai dari hasil pemilihan dari sistematik tersebut atau langkah-langkah yang dipilih tadi. Jadi bisa jadi hasilnya tidak mewakili kelompok tertentu seperti yang stratified. Kalau yang stratified itu kan dia sudah menentukan kelompok-kelompok tertentu, misalnya ada yang berdasarkan wilayah, ada berdasarkan jenis kelamin, itu yang dipilih proporsinya masing-masing. Bisa jadi bias sistematik itu misalnya ada kelompok atau bagian yang tidak terwakili. Jangan-jangan di urutan yang genap itu misalnya cowok semua gitu, tidak merepresentatifkan yang cewek, misalnya seperti itu. Atau semuanya yang dipilih sistematik sampling ternyata dari hasil pilihannya itu ternyata dari yang wilayah Jawa semua, atau yang wilayah Sumatera semua, atau yang wilayah Sulawesi semua. Biasanya seperti itu. Jadi maksudnya bias itu ada sesuatu yang melenceng karena kita memilih pola yang sistemik tersebut. Itu mungkin kalau dari penjabaran ini, Mas. Silakan mungkin yang lain. Assalamualaikum Pak Syahrul. Waalaikumsalam, Bu. Mohon izin Pak untuk bertanya terkait dengan makalah minggu depan. Kebetulan kan untuk presentator pertama itu saya dengan Mbak Zulfa. Nah, itu untuk tugasnya poinnya itu membuat makalah ya, Pak? Iya. Nah, itu disertai apa, Pak? Maksudnya ada tambahan lainnya atau sekedar deskriptif gitu, Pak? Oke.
Yang saya pengenkan yang harus ada, yang pertama itu penjelasan tentang teknik analisisnya. Yang pertama apa Mbak? Korelasi. Betul, Pak. Iya. Iya. Teknik Itu, analisis korelasi. iya. Yang pertama itu tentang teorinya, korelasi itu seperti apa, kemudian kenapa kita membutuhkan korelasi, jenis-jenis korelasinya itu apa saja, setelah itu perhitungan atau rumusnya itu bagaimana, setelah itu langkah-langkah di JASP-nya itu seperti apa, interpretasinya seperti apa, dan kalau bisa disertai contoh, baik itu tesis, disertasi, ataupun artikel yang berbicara tentang korelasi. Nah, sehingga nanti kita bisa tahu dari artikel itu apa saja sih yang dimunculkan di pembahasannya atau di bagian tertentu dari korelasi tersebut. Nanti kan kita bisa tahu bahwa ketika kita mengambil penelitian berupa korelasi, yang perlu dipaparkan itu misalnya uji prasyaratnya, apa saja uji prasyaratnya, kemudian hasil yang diambil di JASP itu apakah cukup signifikansinya saja atau apa gitu. Cara ambilnya sudah bisa, Mbak. Misalnya cari. Insya Allah nanti cari itunya, Pak, tutorial. Biasanya cari ini aja, Mbak. Apa namanya? Kalau korelasi itu kan biasanya hubungan. Kemarin sudah saya sampaikan. Biasanya kalau dari judul-judul itu sebenarnya sudah mencerminkan analisis yang digunakan. Misal, ini saya contohkan kalau misalnya korelasi, saya tulis saja misalnya hubungan antara, nah ini sudah ada misalnya, saya pilih sel efikasi dengan, misalnya ini hubungan antara sel efikasi dengan kreativitas pada siswa SMK. Nah ini kan dia dua hubungan, self efficacy dan kreativitas, atau ini dengan hasil belajar. Misalnya kita pilih, misalnya ini yang 2012, ini 2016, kita pilih yang terbaru ya, yang 2016. Atau bisa kita atur di sini tahunnya. Misalnya kita pilih di sini dulu ya, 2016. Kita buka. Terlihat ya PDF-nya? Oke. Nah, di sini dia menggunakan 388 siswa dari 153 yang diambil, dan 150 populasinya 388, sampelnya 153. Kemudian kita lihat hasil analisisnya. Ini dia menggunakan rumus, kalau di sini koefisien korelasinya, tapi analisis yang dia gunakan korelasi produk momen, ini dia hitung-hitungan, apakah hitung-hitungan, ini deskriptif saja, ini juga deskriptif, ini dia menggunakan software ini, SPSS paling ini. Nah, jadi cuma ini saja yang ditampilkan, ya, ini menggunakan SPSS, walaupun di sini dia tampilkan perhitungan, tapi sebenarnya hasil analisisnya ini deskriptif, kriteria untuk variabel pertama yang sel efficacy, kemudian yang ini yang hasil belajar, deskriptif, dan ini korelasinya, hubungannya. Jadi ini saja yang ditampilkan ataupun yang dibedah. Nilainya adalah 0,528. Nah, 0,528 korelasinya ini yang kemudian taraf signifikansi lebih dari 0,01 dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sel efikasi akademik dengan hasil belajar siswa SMA Negeri 2 Solok Selatan. Adapun interpretasi koefisien korelasi memiliki tingkat hubungan yang sedang, yakni antara 0,4 sampai 0,599 atau 0, di bawah 0,6. Jadi hubungannya relatif sedang, masuk kategori. Nah, ini saja kalau riset yang korelasi. Tapi kalau tesis biasanya jarang korelasi. Ini mungkin lebih ke anak-anak S1 ataupun yang skripsi. Nah, ini pembahasannya
bla bla bla. Nah, kalau bisa apa namanya lebih rigid, misalnya cari literaturnya jangan yang dari Indonesia, misalnya yang berbahasa Inggris atau di jurnal Scopus. Kira-kira bagaimana cara dia membedah yang korelasi? Apakah cukup korelasi ini? Apakah ada uji prasyaratnya atau seperti apa? Jadi semacam kalian mereview atau mengkritisi artikel ini juga tidak masalah. Artinya yang saya inginkan kalian punya kompetensi yang kompleks tentang apa yang disampaikan tersebut. Gitu Mbak Esti kira-kira. Ya Pak, insya Allah. Terima kasih Pak. Kalau untuk langkah-langkahnya nanti akan saya share panduan dengan JASP tadi. Jadi mungkin bisa lebih mempermudah kalian untuk paham penggunaan di JASP-nya. Gimana kira-kira? Ada yang mau bertanya lagi? Pak Syahrul mau bertanya lagi, itu di tema yang akan kami presentasikan yang kelompok pertama itu kan bukan hanya teknik analisis korelasi nih Pak, ada apa namanya tata jenjang kontingensi itu tuh memang sendiri-sendiri atau berhubungan ya Pak? Oh ya, kalau yang itu nanti di korelasi itu kan ada jenis-jenisnya. Ada jenis-jenisnya. Jadi ketika data kan kemarin sudah saya sampaikan ada kalau data yang kemarin ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Nah, ada 4 jenis data. Nah, kalaupun yang tadi, yang korelasi yang di contoh artikel tadi, itu apabila datanya itu berupa data interval dengan interval. Jadi kan ada 2 variabel tadi, variabel X1 dan X2, self efficacy dan hasil belajarnya tadi. Nah, itu kan datanya berupa data interval. Nah, bagaimana kalau berupa data nominal? Misalnya hubungan antara jenis kelamin dengan hasil belajar, artinya kan nominal dan interval. Itu pakainya apa? Itu kan kita tidak bisa menggunakan rumus itu. Jadi korelasi itu punya banyak jenis. Jadi nominal dengan nominal nanti pakai apa, nominal dengan ordinal nanti pakai apa, nominal dengan interval nanti pakai apa, ordinal dengan ordinal nanti pakai apa, ordinal dengan interval pakai apa, dan interval dengan interval itu nanti pakainya apa. Nah, jadi korelasi itu banyak jenisnya. Banyak apa namanya sub-sub yang berkaitan dengan teknik analisisnya tersebut. Misalnya seperti ini saya contohkan. Ya kalaupun mampu membedah itu makin jauh, biasanya di buku-buku itu ada jenis-jenisnya. Tidak harus dicontohkan, satu saja yang dicontohkan, tapi pengertian dari tiap-tiap bagian itu saya kira perlu dipaparkan sehingga nanti bisa memberikan gambaran teknik analisis korelasi yang bagaimana yang digunakan ketika datanya itu berbeda. Misal ini juga ada di JASP sebenarnya di bagian akhir. Misalnya seperti ini kan one sample. Ketika datanya itu continue, kita menggunakan one sample di tes.
Ini yang untuk membandingkan satu sampel dengan rata-rata populasi yang diketahui atau dihipotesiskan. Kalau datanya berupa data kontinu, kita menggunakan one sample t-test. Kalau misalnya datanya ordinal, kita menggunakan one sample median test. Kalau berupa datanya nominal, itu kita menggunakan uji binomial dan uji chi-square. Nah, kalau ini, misalnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Misalnya kalau datanya kontinu, kita menggunakan korelasi persen. Ini yang korelasi tadi, korelasi persen. Kemudian kalau asumsi tidak terpenuhi atau datanya berupa data ordinal, kita menggunakan korelasi Superman atau korelasi kendal tahu. Atau kalau datanya nominal, kita menggunakan chi-square dan tabel kontingensi. Nah, ini jenis yang korelasi tadi. Kalau datanya nominal bagaimana, datanya ordinal bagaimana, datanya kontinu bagaimana. Nah, terkadang di beberapa buku juga menyampaikan kalau misalnya ini kan kalau datanya sama-sama nominal, sama-sama ordinal, sama-sama kontinu. Kalau datanya satunya kontinu, tapi data yang lain nominal, itu nanti ada teknik analisisnya lagi sendiri. Kayaknya saya ada korelasi. Satu 98. Bentar ya, saya cari dulu filenya. Tidak harus kalian ini sih, tidak harus kalian jelaskan analisisnya di JASP, satu saja yang dicontohkan di JASP, tapi setidaknya semua teori-teorinya atau rekomendasi kalau datanya seperti ini atau jenis-jenisnya itu disampaikan semua. Seperti tidak disampaikan di sini. Oke. Belum saya temukan. Nanti kalian coba cari, tapi ini setidaknya jenis-jenisnya. Analisis korelasi ada yang korelasi produk momen, ada Superman, kendal tahu, ada korelasi Pi, ada yang kontingensi, serial, ganda, parsial, dan lain sebagainya. Jadi banyak jenis korelasi itu. Tapi yang paling banyak digunakan itu memang korelasi produk momen.
yang itu memang untuk data yang yang interval atau yang data continuum tadi. Sebenarnya saya mau menunjukkan ada pembagiannya yang data, misalnya data nominal dengan ordinal nanti pakainya apa, nominal dan rasio nanti pakainya apa, dan lain sebagainya. Tapi saya lupa di mana filenya saya simpan, atau yang buku mana gitu ininya. Itu mungkin Mbak Isti, silahkan nanti dicari dan disusun sebaik mungkin jenis-jenis korelasinya. Kalau misalnya untuk analisisnya yang GASP yang support yang apa saja, itu saja yang ditampilkan. Tidak harus semua jenis korelasinya itu nanti dipaparkan. Mohon maaf Pak, itu berarti nanti menganalisisnya itu, menyajikannya itu berupa gambar-gambar saja gitu Pak? Kalau untuk makalahnya nanti kan disusun teorinya dulu, teori atau paparan tadi secara konseptualnya seperti apa. Kemudian di akhir baru cara menganalisis, kalian gunakan data bangkitan, data acak gitu. Syukur kalau misalnya datanya data murni, kalaupun tidak ada bisa menggunakan data bangkitan. Kemarin saya sudah contohkan ya, bikin datanya pakai run between saja, entah 100 atau 200 data itu bisa dengan Excel. Setelah itu kalian tampilkan di makalah itu langkah-langkahnya, seperti di buku panduan GASP nanti. Nah, di presentasinya nanti kalian bikin PPT juga, bikin PowerPoint, penjelasannya secara teoritisnya bagaimana, kemudian mempraktekkan langkah-langkah analisisnya menggunakan GASP. Jadi kalian juga presentasi dengan menggunakan GASP juga nanti untuk minggu depan. Gitu ya. Jadi ada dua yang dibuat. Yang pertama makalah. Makalah itu isinya pertama konsep teoritis tentang korelasi, yang kedua tentang aplikasi menggunakan GASP. Nah, itu dua itu harus setidaknya harus ada. Kemudian yang kedua, kalian paparkan yang PPT-nya. PPT-nya tampilkan yang teoritisnya saja. Teoritis, sedangkan untuk GASP-nya kalian langsung praktek, menunjukkan prosesnya ke teman-teman. Saya kira seperti itu untuk langkah-langkah ininya. Dan kalau yang lain kaitan dengan artikel, akan lebih bagus kalau kalian menunjukkan artikel juga, artikel yang menggunakan analisis korelasional untuk dibedah. Maksudnya ini loh yang perlu ditampilkan ketika bahas tentang korelasi, maka data yang diambil itu output atau luarannya itu cukup nilai korelasinya saja atau seperti apa. Ketika kita menulis di artikel ilmiah. Berarti tambahannya tadi review artikel tentang korelasi, misal gitu ya Pak? Iya, tapi tidak perlu dimasukkan di makalahnya. Itu cuma apa ya, kayak paparan sederhana saja. Nanti bisa ditampilkan PDF-nya. Iya, bisa masukkan di PPT. Baik Pak, insya Allah. Terima kasih Pak. Ya. Yang lain yang nggak presentasi atau perlu dikasih tugas, misalnya mencari artikel gitu yang menggunakan korelasi. Mudah kok, tidak masalah. Ya, saya kira ini. Dan kalau bisa, kalau misalnya kalian punya data data misalnya data dari hasil penelitian terdahulu, kalian sudah mulai menentukan kira-kira nanti pakai teknik analisis apa ya, hasilnya itu nanti kan bisa kalian gunakan untuk menyusun artikel ilmiah. Tapi bukan data bangkitan ya, data bangkitan itu kan data acak saja. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ini tadi mengenai korelasi, dan ini juga untuk memprediksi hasil.
ada korelasi, ada regresi. Saya yakin nanti di teman-teman yang presentasi akan lebih membedah ini, apa beda korelasi dan regresi. Ini sama-sama asosiatif, sama-sama melihat hubungan dan pengaruh. Nah, kalau yang memprediksi hasil lebih dari satu variabel prediktor, kalau tidak cuma satu variabel prediktor, 1X saja, berarti kita menggunakan regresi sederhana. Kalaupun lebih dari satu variabel prediktor, X1 dan ada juga X2 dan X seterusnya, itu berarti menggunakan regresi majemuk. Kalau datanya ordinal, menggunakan regresi ordinal, belum ada di GASP. Kemudian kalau nominal, kita menggunakan regresi logistik. Kemudian ini untuk menguji perbedaan antara dua kelompok independen. Independen itu kan kita sudah sama-sama tahu, independen artinya dua kelompok itu berbeda atau dikenai proses yang berbeda. Jadi ada independen sampel t-test, ada yang dependen sampel t-test. Ada yang kelas eksperimen kontrol, ada yang menilai hanya post dan pre-test. Continuum ini terpenuhi asumsinya, maka kita menggunakan independen sampel t-test. Kalau tidak terpenuhi atau datanya ordinal, kita menggunakan Mann-Whitney U-test. Kemudian kalau nominal, kita menggunakan ya Q-square atau Fisher-Exact test. Kemudian menguji perbedaan antara dua kelompok berkaitan. Tadi ada ini baru dua kelompok, ada yang independen, ada yang berkaitan. Kalau independen, ini kita menggunakan independent sampel t-test. Kalau dia berhubungan atau berkaitan, kita menggunakan paired sampel t-test. Kemudian ini yang lebih dari 2 atau 3 kelompok, kita menggunakan ANOVA. Misalnya uji antara model A, model B, model C. Atau biasanya kalau dalam kelas kontrol eksperimen, ada eksperimen 1, ada eksperimen 2. Jadi kelas kontrol 1, kelas eksperimen 1, dan juga kelas eksperimen 2. Ada 3 kelas. Itu juga bisa kita menggunakan ANOVA. Kalau MANOVA ini repeated measure ANOVA, jadi pengukurannya berulang, pengukurannya 3 kali. Misalnya pesantren, kita mau menilai bagaimana efek dari pelaksanaan pesantren selama 1 bulan, misalnya seperti itu. Jadi pesantren 3 hari, tapi kita mau menilai selama 1 bulan. Sebelum dilaksanakan pesantren, kita lakukan penelitian atau ambil data. Setelah pesantren 3 hari kemudian kita ambil data lagi, kemudian kita ingin mengetahui outcome-nya, hasilnya selama 1 bulan ke depan. Jadi yang ketiga itu diteliti lagi pada saat 1 bulan setelah pelaksanaan pesantren. Nah, apakah dia tetap konsisten dalam hal ibadah dan lain sebagainya. Nah, itu yang maksudnya yang repeated measure ANOVA tadi. Kemudian yang menguji interaksi antara 2 atau lebih variabel bebas, kita menggunakan ANOVA 2 jalur. Misalnya ANOVA 2 jalur itu kita ingin melihat model pembelajaran A, B, C, kemudian berdasarkan berdasarkan jenis kelamin. Jadi ada 3 model pembelajaran, tapi jalurnya itu karena 2 jalur. Jalur pertama berdasarkan model pembelajaran, jalur kedua itu berdasarkan jenis kelaminnya. Jadi bisa jadi model A itu bagus untuk laki-laki, tapi model B itu tidak bagus untuk laki-laki, malah bagus untuk perempuan. Bisa jadi seperti itu. Makanya kita menggunakan ANOVA 2 jalur. Itu saja kalau yang kaitan ANOVA. Kalaupun materi yang lain, saya kira korelasi, regresi, ini sudah saya siapkan. Kalian bisa baca ataupun memperdalam sendiri. Yang uji hipotesis. Yang PPT yang uji hipotesis ini juga sudah ya, sudah saya sampaikan ya. Sudah intinya kalau di sini karena kita menggunakan software, kita tidak
hitung-hitungan dan lain sebagainya. Nah, uji hipotesis ini kan ada yang menyatakan dugaan sementara. Ada juga yang menyatakan hipotesis ini dugaan pasti, ya kalau tidak H0 ya HA. Hipotesis utama dan hipotesis yang alternatif. Kalau tidak H0 ya HA. Jadi ini contoh hipotesis, misalnya ada pengaruh positif yang signifikan pemberi insentif lingkungan kerja dan kepemimpinan terhadap semangat kerja karyawan. Nah, maka hipotesis ini akan menunjukkan setidaknya pertama masalah penelitian. Jadi kalau masalah penelitian tinggal kita gunakan ini sebagai kalimat tanya. Misalnya apakah ada pengaruh positif yang signifikan? Kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian variabel penelitian. Nah, kita sudah bisa menebak variabel penelitiannya di sini pemberian insentif, lingkungan kerja, kepemimpinan, dan semangat kerja. Nah, itu sudah mencerminkan variabel penelitian. Metode analisis data, ini kan ada pengaruh positif atau ada pengaruh. Ini kan berarti dia menggunakan regresi. Analisisnya regresi. Kalaupun variabelnya, variabel X-nya itu karena lebih dari satu, yaitu pemberian insentif, lingkungan kerja, dan kepemimpinan, berarti menggunakan regresi berganda. Jadi metode analisisnya. Kesimpulannya nanti tinggal kita tentukan ada atau tidak ada, itu saja nanti kesimpulannya. Jadi dipilih apakah ada. Kalau ada berarti nilai signifikansinya nanti kita cek di hasil metode analisis data. Kalau tidak ada, ya kita lihat lagi yang hasil analisis datanya. Apakah menunjukkan hasilnya ada pengaruhnya atau tidak ada pengaruhnya. Itu sedikit mungkin dari saya, nanti bisa kalian baca-baca juga. Ini ada yang hipotesis di JASP juga ada tampilannya. Ini ada yang hipotesis dua sisi, ada yang hipotesis satu sisi kanan dan sisi kiri. Itu dari saya untuk paparan pagi hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau diskusi. Ada yang mau bertanya? Ini Maaf Pak Syahrul. oh iya silakan. Ya, ini mungkin bisa saya tanyakan ke teman-teman. Mungkin ada yang sudah bisa mengoperasikan JASP atau bagaimana nih teman-teman? Ya, ada yang mulai mencoba Mbak Esti. sudah download semua. Kalau download sudah. Gimana Mbak Novi? Baru mulai mencoba belajar dari menu-menunya. Iya, nanti saya bisa belajar sama Mbak Novi juga. Terima kasih Mbak Belum Novi. bisa Mbak. Belum. Aku juga lagi belajar. Dari tutorial itu banyak Mbak. Ya, nanti kita cari dulu Mbak. Terima kasih Mbak Novi. Misalnya tutorial itu banyak lah untuk JASP-nya. Kalau untuk di buku juga kayaknya ada. Ini kan di buku juga ada analisis korelasi JASP
Nanti kan di datanya seperti apa, bentuk datanya ada di halaman terakhir. Ini korelasi matriks dimasukkan. Nah, ini kan tinggal centang aja ini, persen, report signifikan, kemudian interpretasinya apa, memahami output. Ini kan tinggal dilihat, ini misalnya 0,984, ini misalnya korelasinya. Atau ini yang persen korelasinya, ini besarnya, ini yang persen korelasinya kurang dari 0,01. Nah, artinya karena nilai F persen sebenarnya merupakan besar efek, kurang dari 0,01 berarti efeknya sangat kecil. Nah, ini sangat kecil. Jadi kita lihat di sini, atau melangkah lebih lanjut, melaporkan hasil korelasi non parametrik. Jadi kan ada yang di sini kan ada ini yang parametrik, yang persen. Kalau yang non parametrik kita tinggal klik yang kenal tahu ini. Nah, di sini di semua ada pembahasannya. Sperma dan tahu kendal. Kendal tahu. Ini diklik. Dijabarkan hasil. Dan penting dan sebagainya. Saya kira tinggal dicoba saja. Di ASP juga tidak terlalu rumit tampilannya. Lebih mudah. Oke. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bapak. Silakan. Berarti ketika kita menampilkan step-step atau contoh kasus itu, kita membuat analisis sendiri atau kita hanya mereview dari penelitian orang lain? Untuk analisisnya itu bikin sendiri saja. Oh, Pakai data acak seperti yang saya sampaikan tadi. baik, Pak. Data. Jadi anggap itu sebagai hasil penelitian kalian. Kalau data acak kan kalian bisa gunakan run between. Iya. Yang run between bisa ya. Kemarin kalau nggak salah sudah saya contohkan. Misalnya ambil aja sampel yang dalam jumlah besar, misalnya 100, kemudian ada dua, kalian katakan mencari hubungan antara misalnya antara apa ya? Antara motivasi dan hasil belajar, atau antara besarnya biaya bulanan dengan hasil belajar, misalnya seperti itu, atau apa gitu, yang datanya kira-kira data interval ataupun data yang rasio, yang scale atau yang kontinum tadi. Kemudian kalian gunakan run between, bikin batasan, baru setelah itu kalian masukkan ke Excel, kemudian disimpan dalam format CSV tadi. Kemudian baru dibuka di JASP-nya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Kalau statistik pendidikan, kita tagihannya itu meresu materi perkuliahan, membuat artikel dari data sekunder, kemudian membuat makalah dengan topik yang relevan, sama mereview tesis, disertasi, dan atau artikel ya. Jadi ada permintaan untuk membuat artikel ilmiah. Jadi itu juga perlu dipersiapkan juga. Itu mungkin untuk hari ini. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Sebenarnya ada paparan lagi mengenai korelasi dan regresi, tapi karena minggu depan kita akan bahas tentang korelasi regresi, saya kirimkan saja materinya nanti. Jadi saya kirim yang materi untuk perkuliahan hari ini dengan panduan yang JASP-nya tadi. Ini kelas 1D, Pak. mana ya? Kelas 1D.
Statistik pendidikan 1D. Ada pertanyaan? Itu saya kirim materinya. Silakan dibaca. Materi yang saya sampaikan tadi sudah saya share minggu kemarin ya. Itu materi baru untuk kalian baca. Mungkin itu kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Tidak ada ya. Oke, demikian untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Minggu depan insya Allah kelompok Mbak Esti dan Mbak Novi akan mempresentasikan tentang korelasi. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk pembelajaran dan untuk studi kalian dan masa depan kalian. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Oh ya, sorry. Yang ini hadir semua? Hadir semua Bapak, cuma ada yang kepental soalnya mati lampu. Oh gitu. Oke, berarti hadir semua ya. Oke. Hadir semua. Oke, saya live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Udah teman-teman. Oke, gimana Mas Ari? Ada perubahan Apa? jadwal nggak? Enggak, kayaknya tetap. Masuk semua berarti. Masuk semua. Enggak tahu Bapak siapa tadi tuh? Pil Sahiron. Kurang tahu itu Bapak Sahiron itu, Dr. Sahiron. Itu yang keberapa tuh? Yang Al-Quran hadis biasanya kan beliau itu selalu mengganti jadwal, takut ada kesibukan dan lain-lain. Ini gimana sih live itunya? Ini stop ya Mas ya? Stop live streaming ini ya?